warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dikelilingnya diperiksa dulu masih ada sampah atau enggak? Enggak, Bu. Oh iya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Hari ini tanggal berapa? 10, Bu. Tanggal 10 Juni. Sekarang kita masih belajar dengan tema yang sama, itu tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama yaitu agar anak-anak ibu tahu apa saja pembagian benda berdasarkan wujudnya. Kemudian anak-anak ibu mengetahui tentang aturan-aturan yang ada baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Sebelumnya ibu mau nanya dulu, masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin, pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Itu pembelajaran ke-5 tentang apa? Aturan di keluarga. Ya betul, aturan di rumahku atau aturan yang ada di keluarga. Nah, sekarang buka bukunya halaman 44. Sekarang kita pembelajaran ke-6 ya. Di sana di halaman 44 ada percakapan antara Ibu dan Beni. Coba di latihan baca percakapannya dulu. Harti sama Rahdi. Coba Harti jadi ibunya ya. Iya, Bu. Rahdi jadi Beni. Coba latihan dulu. Nanti setelah latihan kita praktekkan percakapannya. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya, coba mulai. Berarti di sini Beni dulu ya. Iya, Bu. Bu, dulu Ibu pernah bilang kalau air termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam kristal mainan itu. Ya, dari percakapan ini tadi kesimpulannya bahwa Ibu Beni menjelaskan kepada Beni bahwa air itu termasuk benda cair, dan benda cair itu nanti penjelasan dari benda cair akan kita bahas di teks yang berikutnya, itu yang halaman 45. Coba dibaca dulu yang teks halaman 45, ini judulnya wujud benda. Nah, di sini bacanya secara bergantian ya. Siapa dulu, Rahdi dulu apa Harti dulu? Saya, Bu. Ya, Harti dulu. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Udah, Bu. Lanjut satu paragraf lagi. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, dan sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Ya, dari teks ini kita tahu bahwa penggolongan benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama ada benda padat. Ya, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Benda padat itu adalah benda yang memiliki wujud dan ukuran yang tetap atau tidak berubah-ubah. Contohnya pena. Contohnya pena, spidol, dan gunting. Sedangkan benda cair yaitu benda yang memiliki ukuran tetap tetapi memiliki wujud yang berubah-ubah atau tidak tetap. Contohnya air. Nah, di sini Ibu ada bawa media, isinya ada air dalam botol dan ada gelas kosong. Nah, ini tadi kan kita sudah sebutkan bahwa benda cair itu benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi wujud yang
yang berubah atau tidak tetap. Nah, di sini air yang ada di botol coba kita pindahkan ke dalam gelas. Nah, di sini ukurannya tetap, ukuran airnya masih tetap, tapi hanya saja wujudnya berubah. Yang tadinya berbentuk botol ini balok, kemudian dipindahkan ke gelas jadi berbentuk gelas. Yang ketiga itu ada benda gas. Benda gas itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Contohnya di teks ini contohnya ada udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, di sini ibu ada bawa media. Ini ban mobil. Nah, udara yang ada di dalam ban mobil ini itu merupakan benda gas karena wujud dan bentuknya dapat berubah-ubah atau tidak tetap. Sudah paham berdasarkan teks tadi? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, sekarang di sini ibu ada ngasih LKS. Ini dikerjakan sendiri-sendiri atau individu ya. Nah, di sini ada dua, di LKS ini ada dua tugasnya. Yang pertama, isi tabel yang ada di sini. Itu yang di sini kan ada tabel yang kolom yang pertama itu ada kata. Itu ada wujud, ukuran, padat, cair, gas. Kemudian kolom yang berikutnya kolom yang berikutnya itu maknanya. Jadi nanti tuliskan makna dari padat itu apa, cair apa, gas apa. Kemudian setelah mengisi tabelnya selesai, kemudian lanjut yang kedua. Nah, di sini di LKS itu sudah ada petunjuknya. Jadi sebelum mengerjakan nanti petunjuknya dibaca dulu ya. Coba sekarang dikerjakan dulu. Nggak boleh nyontek ya, dikerjakan secara individu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, dikumpul sekarang. Setelah selesai tadi mengisi LKS, nah di sini ibu ada ngasih lembar pengamatan. Ini dikerjakan secara individu juga. Di lembar pengamatan ini kalian tuliskan benda-benda apa saja yang ada di ruang kelas kita ini. Yang menurut kalian itu merupakan benda padat kah, atau benda cair, atau benda gas? Nah, di situ kan ada kolomnya. Jadi yang pertama kalian di kolom yang pertama tuliskan nama bendanya. Kemudian di berikutnya itu ada wujud. Kalau misalnya dia padat, berarti checklist, berikan tanda checklist di kolom padat. Kalau misalnya dia cair, berikan checklist di kolom cair atau gas. Sudah selesai? Sudah, Bu. Dan jadi sekarang ibu coba minta Rahdi dan Harti sebutkan benda apa saja yang hasil pengamatannya. Coba Rahdi dulu. Meja. Apa? Meja. Nah, meja ini termasuk benda apa? Padat kah, cair, atau gas? Padat, Bu. Ya, coba kalau Harti. Jendela, Bu. Jendela ini termasuk benda padat. Nah, kalau contoh dari benda cair ada nggak nemu di dalam kelas kita ini? Air. Oh iya, air yang ada dalam botol. Kan setiap kalian bawa botol minum kan sekolah? Iya, Bu. Ya, bagus. Jadi sudah paham mengenai pengelompokan benda padat, benda cair, dan benda gas ya? Sudah. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di halaman 48. Nah, di sana coba siapa yang berani menceritakan apa yang terjadi di gambar? Coba siapa? Harti? Ya, Bu. Ini adalah Beni dan Edo. Beni yang rambut keriting, Edo yang rambut lurus.
Harti gimana gambarnya? Menurut saya Bu, Edo menembakkan air dari tembak-tembak mainannya ke wajah Benny. Ya, kalau menurut Rahdi gimana? Sama atau beda? Sama Bu. Oh, sama. Berarti di gambar ini Edo dan Benny main pistol air, kemudian Edo menembak Benny. Itu tepat di wajahnya, di pipi Benny. Nah, sekarang duduknya per kelompok ya. Jadi satu kelompok ada 2 orang. Jadi Harti dan Rahdi satu kelompok ya. ya Bu. Nah, Ya, Bu. kalian diskusikan. Di LKS ini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar. Ya, ada 5 pertanyaan. Jadi kalian secara diskusi untuk menjawab pertanyaan yang 5 ini. Diskusi, Rahdi diskusi sama Harti. Jawabannya apa? Ini Yang ini udah pas ini. Nah, kalau ini nomor 2 kamu ditulis, kayak bagi tulis Rahdi. ya Bu. Yang nomor 2 itu kan tentang aturan umum. Itu boleh lebih dari 1 aturan ya. Ya Bu. Itu buat berapa? Sudah selesai. Sudah Bu. Sudah, sekarang dikumpulkan. Nah, setelah mengisi beberapa pertanyaan tadi, di pertanyaan yang kedua tadi ada tentang aturan permainan kan? Ya Bu. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang aturan. Sini Ibu hanya mengulangi bahwa aturan itu ada di mana-mana. Yang dimana aturan ini berguna untuk mengatur kehidupan. Di mana saja ada aturan. Contohnya di sekolah ada aturan. Coba apa saja aturan yang ada di sekolah, Rahdi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau Harti, Tidak boleh terlambat Bu. ya tidak boleh terlambat. Dan di rumah juga pasti ada aturan kan? Di rumah Rahdi ada aturan, di rumah Harti ada aturan, dan begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana saja pasti ada aturan, karena aturan ini berguna untuk mengatur kehidupan kita. Dan juga dalam satu permainan juga pasti ada aturannya. Contohnya di permainan tembak air tadi. Coba di sini ada yang tahu apa saja menurut kalian aturan dalam permainan tembak air? Coba kelompok Harti dan Rahdi coba sebutkan aturan salah satu aturan yang ada dalam permainan tembak air. Yang tadi ada di jawaban KKS-nya. Tidak boleh menembakkan air ke mata. Ya, tidak boleh menembakkan air ke mata. Ya, bagus, itu salah satu aturan dalam permainan tembak air. Nah, masih membahas tentang pistol air. Di halaman 49, di sini ada kalimat bahwa Benny mempunyai 1 pistol, kemudian Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Yang pertama, Benny mempunyai 1 pistol air, kemudian Udin mempunyai 1 pistol air, dan kemudian tiba-tiba Edo juga datang membawa 1 pistol air. Nah, dari ini maka kita dapat menuliskan 3. Ini 3 Benny, Udin, dan Edo masing-masing membawa 1 pistol. Kemudian dari 3 kali 1 berapa? 3 Bu. 3. Nah, 3 kali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 Bu. ya 3. Sudah paham kan mengenai perkalian? Sudah Jadi Bu. kalau misalnya di sini Benny punya 2, Udin juga punya 2, Edo juga punya 2, maka di sini jadinya
dua sama dengan 6. Karena 2 tambah ditambah ditambah 2 sama dengan 6. Ya, berarti sudah paham mengenai perkalian dan penjumlahan. Sudah. Sudah Bu. Ini ada LKS terakhir. Ada LKS terakhir, ini diisi secara individu juga. Di situ ada 10 soal tentang perkalian. Dikerjakan secara individu. Arti nggak boleh nyontek ya. Iya Bu. Jadi perkaliannya ini kalian tuliskan seperti penjumlahan ini tadi. Contohnya kan kalau 3 kali 2 berarti jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah kalau di sini contoh di nomor 1 itu 2 kali 5 berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah jadi kerjakan yang dari nomor 2 sampai nomor 10 ya secara Ya individu. Bu. Iya Bu. Sudah selesai? Belum Bu. Oh, berarti belum lagi udah. Ibu. Iya Bu. Sudah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyimpulkan pembelajaran dulu. Coba siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tadi dari awal kita belajar tentang Berkulit benda. ya coba ada apa saja benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada Benda padat. ada benda padat. Benda padat itu adalah Benda yang ukurannya sama dan bentuknya tetap. ya benda padat itu benda yang memiliki ukuran dan wujudnya yang tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua ada benda apa Radin? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat Ya, atau benda warnanya. padat itu benda yang memiliki ukuran dan bentuknya yang bentuknya yang tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya pena dan spidol. Dan yang ketiga itu ada benda gas. Benda gas itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Contohnya tadi kita bawa medianya itu ada udara dalam ban mobil. Dan yang tadi kita juga belajar tentang aturan. Aturan ini berguna untuk mengatur kehidupan. Kemudian kita belajar tentang perkalian. Sudah paham kan pelajaran kita hari ini? Sudah Bu. Sudah. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Iya Bu. Iya, Sangat Bu. menyenangkan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini evaluasi terakhir ya. Iya Bu. Nah, soal evaluasinya hanya ada 2 soal. Nanti setelah soal evaluasi selesai baru kita boleh pulang. Oke? Oke Bu. Ibu. Dikerjakan secara individu juga ya. Iya Bu. Udah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai kumpul. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, besok kita masih belajar dengan tema yang sama, yaitu tema kedua. Tapi besok subtema kedua dan pembelajaran 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bila terdapat kekurangan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.